Shalom. Oke, hari ini kita bicara masalah padang gurun. Ini ciri kita sedang di padang gurun atau di tanah Kanaan. Apakah orang yang sudah di tanah Kanaan itu bisa punya pikiran di padang gurun? Iya. Dan apakah di padang orang yang sudah di tanah Kanaan kemudian bisa masuk ke padang gurun lagi? Bisa. Karena selalu saya katakan tidak ada yang kekal dalam bumi ini. Nah, sebetulnya caranya tuh sebetulnya gampang. Ketika saya coba renungin, Tuhan ingetin sama saya sebetulnya satu kejadian. Sebetulnya caranya gampang untuk masuk tanah Kanaan. Gak susah. Bener, gak susah. Cuman saya gak mau bahas hari ini. Mungkin minggu depan atau 2 minggunya lagi. Karena semua harus ngerti dulu step by stepnya. Jadi tergantung kita saat ini. Cuma saya ingin bahas masalah padang gurun dulu. Saya perhatikan begini. Ini sebetulnya padang gurun itu bukan cuma untuk orang Israel atau bukan cuma untuk orang Kristen. Sebetulnya dialami oleh semua manusia. Dan sebetulnya tanah Kanaan itu sudah ada buat mereka masing-masing. Seluruh umat manusia. Tetapi ya beda dengan kita kekristenan. Saya tetap berprinsip bahwa Allah itu mempunyai masa depan itu kepada setiap manusia. Itu masa depan yang bagus. Kenapa? Karena dia Tuhan yang baik. Itu aja. Dia tidak merancangkan seseorang itu menjadi masuk neraka. Dia tidak merancangkan orang ini terbunuh. Enggak. Kenapa? Karena dia Tuhan yang baik. Gitu loh. Dan dia memang Tuhan atas umat manusia walaupun mereka gak percaya sama Tuhan. Yesus pokoknya prinsipnya kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan gitu, menciptakan langit dan bumi. Jadi dia tuh tetap mempunyai rancangan yang terbaik buat semua manusia. Tidak ada yang terkecuali. Karena Tuhan itu baik. Itu. Tetapi berbeda ketika kita sebagai orang Kristen di sini diberikan kitab suci. Alkitab untuk kita bisa mengerti jalan-jalan atau cara-caranya. Nah, sebetulnya begini. Yang membuat kita berubah, nggak berubah itu tergantung kita. Saya melihat begini. Kalau kalian datang ke sini hari Minggu doang, itu firman bisa masuk kuping kiri, itu keluar kuping kanan. Besoknya udah lupa. Atau ingatnya paling Senin Selasa. Saya itu lupa. Karena begini, tetap patokan Yosua 1 ayat 8 sampai 10 itu. Kalau kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan bertindak hati-hati. Jadi gak cuma merenungkan. Tapi bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis. Itu baru bisa berhasil. Kalau gak ngerenungin, gak bisa. Kalau kalian kita makan cuma sekali doang. Tapi besokannya lagi. Enggak perhatikan, enggak ngerenungin, enggak ngingetin, enggak mencoba mencari pengertian lagi. Saya jamin sampai mati pun enggak berubah. Kenapa? Ya karena firman yang ngomong begitu, bukannya saya. Maka engkau akan dibuat berhasil dan beruntung. Kalau kita nggak ngerenungin, kita nggak memperkatakan, plus kita tidak melakukan, tidak akan ada. Nah, saya ingin khotbahkan
Tujuannya apa sebetulnya? Gini loh. Saya mendapat pengertian demi pengertian. Terus terang itu karena memang akhirnya memang Tuhan tegur saya. Sebetulnya tegurannya itu melalui istri saya. Jadi walaupun dia nggak ngomel, dia nggak marah-marah. Saya biasa tuh mencatat atau merekam. Karena sebagai memori atau sesuatu yang harus saya ingatin. Makanya terus harus diingatin, nggak bisa enggak. Karena ketika kemudian itu saya renungin. Nah akibat direnungin tuh saya semakin ngerti. Jadi ketika saya dengerin lagi apa yang dia omongin, itu saya ketawa sendiri. Ngomong dia tuh kayak anak kecil gitu. Walaupun bicara seperti biasa. Cuman saya jadi ketawa seperti anak kecil gitu loh. Karena cara ngomong itu enggak ngakimin, tapi memberikan sebuah saya pengertian. Terus terang aja, saya berubah karena dia. Saya itu sempat, saya berpikiran di padang gurun. Badan di tanah Kanaan, otak di padang gurun. Tapi puji Tuhannya, istri saya, dia tetap berpikir dia ada di tanah Kanaan. Kalau dia berpikir di padang gurun juga, wah susah. Sama-sama khawatir di padang gurun. Wah repot. Effortnya saya tuh mesti 2 kali lipat. Tapi puji Tuhannya, dia itu tetap berpikir, dia punya pola pikir. Saya di padang, saya di tanah Kanaan. Jadi apakah mungkin orang yang sudah tanah Kanaan itu bisa otaknya di padang gurun? Bisa. Dan apakah orang yang di padang gurun itu, yang di tanah Kanaan itu bisa ngalamin balik lagi ke padang gurun? Bisa. Jadi tergantung kitanya yang memutuskannya, kita mau ada di mana. Kita yang mutusin. Nah, sehari ini saya bicara masalah apakah ciri kita sedang di padang gurun atau di tanah Kanaan. Butuh kita mengakui diri kita. Otak kita di mana? Gini ya, kalau saya ngomong otak tuh maksudnya pikiran ya, pola pikiran. Cuman ngomong otaknya lebih enak karena 2 suku kata doang otak gitu loh. Kalau pikiran 3 kata dan pola pikir berapa kata? 5 kata gitu loh. Jadi lebih singkatnya otak. Oke. Jadi gini, semua orang Kristen itu ada namanya Mesir, ada namanya padang gurun, dan ada yang namanya tanah Kanaan. Kita berada di tempat yang di mana? Pertama memang kita ketika di Mesir adalah kita orang-orang yang gak kenal Tuhan. Kita dibawa oleh Kristus untuk percaya kepada Kristus. Nah, ketika percaya sama Kristus kita masuk di padang gurun. Nah di padang gurun ini, yang namanya padang gurun itu sifatnya tidak enak. Nah, sifatnya itu adalah panas dan segala sesuatunya itu nggak nyaman. Karena semua terlihatnya itu yang nggak enak gitu loh. Baik secara jiwa maupun secara materi, itu semuanya nggak enak. Di padang gurun itu adalah tempat sekolah buat kita. Nah tinggal sekolahnya, goblok atau pinter. Kalau pinter dia akan naik kelas. Naik kelas terus dulu. Nah kalau goblok terus idiot, tetap aja di situ aja.
Di padang gurun aja. Nggak pernah naik kelas. Saya pernah ngalamin hidup di padang gurun. Dan saya tahu cara keluarnya, cara gampangnya saya keluar dari padang gurun. Saya pernah di padang gurun dan saya tahu cara keluarnya ke tanah Kanaan. Jadi ketika saya tahu caranya dan ternyata caranya tidak susah di jiwa, tapi saya bisa masuk ke tanah Kanaan. Caranya itu saya tidak kasih tahu hari ini. Karena saya harus tahu dulu. Kita harus tahu dulu, sadar dulu. Kesalahan kita atau kita ini posisi di mana. Selama kita nggak tahu posisi di mana dan kemudian kita tidak mau tahu dan tidak mau bertobat, nggak bisa. Butuh kitanya menyadari. Keluaran 16 ayat 1 sampai 4. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan di Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir di padang gurun itu, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Kemudian ayat 11-nya. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakan kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Oke. Jadi ini cerita ketika bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir, mereka melewati Laut Merah. Kemudian mereka ada di padang gurun Sin ini, dan kemudian mereka mungkin persediaan makanan sudah habis gitu ya dari Mesir. Kemudian mereka kelaparan, dan ketika kelaparan mereka itu bersungut-sungut. Bersungut-sungut nih artinya marah-marah. Jadi orang yang sering komplain, marah-marah, ngeluh, ngomel-ngomel mulu, itu namanya bersungut-sungut. Ya. Nah, jadi ngomongnya tuh nggak baik-baik gitu loh. Ngomongnya marah-marah. Jadi dia ngomong nih orang Israel, lebih baik kami matilah di Mesir gitu loh. Kami duduk makan, di depan kita ada daging gitu loh. Enak gitu loh. Daripada kita di sini makan kelaparan, mati kelaparan. Nah, akhirnya Tuhan ngomong, yaudah, aku akan kirimkan yang namanya roti, mana burung puyuh untuk makan daging. Nah, untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Selama di padang gurun, tujuannya Allah. Ya, walaupun ini bisa dikatakan coba ya, ini zaman perjanjian lama ya. Perjanjian pada waktu ini, bangsa Israel keluar. Apakah mereka hidup menurut hukumku? Di padang gurun, itu tempat sekolah kita. Apakah kita lulus dalam ujian selama di padang gurun? Untuk melihat apakah kita ngelakuin apa yang Tuhan katakan. Itu tempat sekolah kita. Nah, tapi di padang gurun ini, semua kebutuhan daripada orang Israel itu dicukupi.
Mereka minta makan, dikasih roti. Mereka minum air, mereka dikasih air. Bahkan firman katakan kakimu tuh selama 40 tahun, itu namanya kaki maupun namanya sendal segala macam itu nggak rusak. Tuhan itu pelihara secara total selama padang gurun. Semuanya tercukupi, tapi tidak berlebih. Kalau gini, cirinya kalau kita di padang gurun artinya kita tidak berkelebihan. Ketika di padang gurun itu, roti yang disuruh sama Tuhan, lu ambil pokoknya, ya. Waktu pagi, ya, kalau senjanya, sorenya itu burung puyuh. Waktu pagi ambil secukupnya menurut rumah, anggota rumah. Anggota ada berapa orang? Lima orang. 2 suami istri, kemudian anak ketiga. Ya udah 5. Cukup 5 aja. Ya makannya seberapa lah. Ada takarannya. Eva berapa lah. Itu ada rumusannya. Ini nggak boleh makan, nggak boleh ambilnya banyak-banyak. Nah, ada yang ngambil banyak. Besokannya busuk. Ada ulet lah. Pokoknya jadi busuk. Akhirnya Musa marah. Demikian juga yang namanya burung puyuh. Daging mereka makan cukup untuk mereka hari itu. Jadi selama di padang gurun tidak ada kata lebih. Semuanya dicukupin sama Tuhan, dipelihara sama Tuhan, cukup untuk hari ini. Itu cirinya. Nah, di padang gurun itu, ciri lain adalah selalu ada mukjizat. Mereka butuh air, si Musa yang ketok, nyala air. Ketika mereka lagi minum air, airnya pahit. Akhirnya Musa melemparin apa gitu ya, lemparin sesuatu. Air yang pahit itu, yang pokoknya nggak enak itu jadi bagus, bisa diminum. Selalu ada mukjizat demi mukjizat. Jadi dari ujung tanduk ke ujung tanduk. Dari susah ke tetap susah, akhirnya bisa diselamatkan, bisa ditolong. Tapi selalu di ujung tanduk. Sehingga orang bisa mengatakan, wah gue bersyukur. Tuhan tepat waktunya. Gue bisa bayar uang sekolah. Wah Tuhan tepat kasih waktunya. Berbagai segala macam. Sehingga menganggap bahwa ya inilah mukjizatnya Tuhan. Mukjizat terjadi di padang gurun. Itu ciri daripada kita di padang gurun. Apakah itu tujuannya di padang gurun? Ya enggak. Tujuan Tuhan membawa bangsa Israel dari Mesir ya ke padang gurun untuk masuk ke tanah Kanaan. Itu tujuan akhirnya, bukan di padang gurun, bukan ketika kita merasa ada mukjizat pertolongan, ya lo terima kasih. Bukan itu, bukan tujuan Tuhan itu engkau dipelihara atau dicukupi cuma cukup pada hari ini atau sampai 1 bulan. Nah, maksudnya di padang gurun ini kita menjadi sekolah. Sekolah untuk melihat pertolongan Tuhan selalu tersedia untuk kita percaya untuk setiap kebutuhan kita. Itu sekolahnya. Nah, kalau waktu sekolah ini kita tidak bisa mempercayai Tuhan, kita akan sama seperti bangsa Israel. Mereka tidak masuk ke tanah Kanaan. Ada 2 hal.
Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Yang kedua, selalu mengeluh setiap ada masalah. Bilangan 14 ayat 1 sampai 3. Bilangan 14 ayat 1 sampai 3. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring. Dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun, di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan oleh istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Kemudian ayat 11-nya, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Ayat 28. Katakan kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu dan akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat. Semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya kamu tidak akan masuk ke negeri dengan mengangkat sumpah yang telah kujanjikan, yang akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan, mereka yang akan kubawa masuk. Supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. Inilah yang terjadi di mayoritas orang Kristen. Mati di padang gurun. Tidak menikmati hidup. Berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Pertama, kamu telah bersungut karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Dua hal ini yang membuat bangsa Israel mati di padang gurun. Kenapa mereka tidak masuk ke tanah Kanaan? Mereka gak percaya sama Tuhan. Mereka selalu ngeluh. Saya tanya Tuhan, ini kan di zaman Israel. Zaman kita ini sekarang, ciri-cirinya apa sih? Saya ini ngeluh atau punya mental padang gurun. Apa sih cirinya? Saya udah tahu kok firman begini mengatakan bahwa bangsa Israel itu pada nggak percaya, mereka ngeluh. Oke. Sekarang saya mau ngacak ke diri saya. Apa ciri saya ngeluh? Supaya saya tahu kesalahan saya, supaya saya nggak mati di padang gurun. Saya mau mati di tanah Kanaan. Saya nggak mau mati di padang gurun. Ini nggak mudah ya. Ini butuh namanya perubahan otak.
Tadi awal saya katakan, kalau kita nggak merenungkan lagi, nggak bakal bisa. Kenapa? Ketika saya khotbah ini kan saya melakukan satu arah. Gitu loh. Nah, untuk satu arah ini, kita nih masing-masing harus mengolahnya. Karena ini khotbah, ini apa yang saya dapat, ini buat saya. Jadi ketika ini saya khotbah, ini bukan apa ya? Bukan tujuannya saya mengkuliahi, tetapi tujuan ini apa yang saya dapat dari Tuhan gitu loh. Ini saya renungan saya berhari-hari gitu loh. Ada hampir 1 bulan lah. Saya merenungkan ini berhari untuk diri saya sendiri gitu loh. Remahnya buat saya. Jadi untuk kita masing-masing punya remah yang berbeda gitu loh. Jadi gak mungkin ini ketika saya ngomong satu arah, kemudian kan langsung nangkep gitu loh. Kalau kalian pinter gitu loh. Nah, itu mesti diolah, direnungkan, supaya ngerti banget ini memang gua salah gitu loh. Nah setelah salah itu nggak cukup gua tahu salah ya udah. Itu harus ada namanya pembetulan diri. Nah ngebetulin itu yang butuh ngerti dalam, kemudian mulai ngerubah. Nah inilah yang butuh proses, butuh kemauan yang besar sekali. Kalau nggak ada kemauan, nggak bakal berubah. Kalau kita di sini nggak ngerenungin, saya jamin apapun saya khotbahkan berminggu-minggu nggak berubah. Firman itu harus benar-benar menyatu. Benar-benar itu menguasai pikiran kita. Itu baru bisa merubah. Kalau cuman hanya 1% doang, enggak bakal bisa ngerubah. Enggak bakal. Maka Yosua 1 itu jelas mengatakan renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Dan bertindak hati-hati. Kalau ini enggak ngelakuin kalimat terakhirnya maka engkau akan berhasil, enggak akan terjadi. Lawang kalimat yang atas aja enggak dilakuin. Sehingga kita ngerti nih. Ini cirinya. Kalau memang kita melakukan, akui. Yang pertama, ciri kita ngeluh di zaman sekarang ya. Atau kita punya mental di padang gurun. Yang pertama, selalu merasa tidak cukup. Itu mental miskin di padang gurun. Selalu merasa tidak cukup. Sehingga selalu ngomel, menggerutu. Duit segini mana bisa. Ini gue buat nanti ini gimana. Gak cukup lah. Ini gak cukup lah. Apalah segini di 100.000. Mana cukup. Ini malah bisa. Gak bisa. Tidak ada kata bersyukur. Orang Israel dikasih apapun juga. Dengan mukjizat yang ada. Mereka tidak tahu berterima kasih. Selalu merasa tidak cukup. Maka minggu lalu saya katakan. Yang membuat merasa tidak cukup. Karena yang jadi Allah kita. Allahmu adalah mamon. Uang. Sehingga merasa tidak cukup. Maka Paulus katakan. Cukupkanlah dengan apa yang padamu. Atau firman di firman yang lain. Puaslah, satisfied. Bersyukurlah dengan uang yang ada padamu. Kemudian Tuhan katakan, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkanmu. Aku sekali-sekali tidak akan membuangmu.
Sampai kalau di dalam saya pernah baca itu sampai 3 kali kalau di bahasa Yunani-nya. Jadi Tuhan tuh sampai ngomong itu berkali-kali ingin kasih tahu gitu loh. Cukupkan dengan apa yang padamu, puaslah dengan apa yang padamu, bersyukur dengan uang yang ada padamu. Tapi kalau level kita, otak kita masih di padang gurun, selalu merasa enggak cukup. Itulah selalu ngeluh, persis seperti bangsa Israel. Itu ciri kita berada di padang gurun. Ciri inilah yang membuat kita tidak akan pernah masuk ke tanah Kanaan. Mau mati di padang gurun? Kalau mau mati di padang gurun, selalu aja komplain. Tuhan gak cukup, Tuhan gak cukup. Makanya ketika Tuhan bilang, kasih makan mereka. Muridnya ngomong begini, ini ada 5 roti 2 ekor ikan. Mana cukup? Bukannya memberkati itu makanannya, malah mengutuki itu makanan. Maksudnya mengutuki? Menganggap ini nggak ada, nggak ada faedahnya. Mana cukup uang segini? Mana bisa uang segini? Nggak mungkin. Jadi kita itu jadi apa? Mengutuki apa yang ada. Tapi beda sama Tuhan Yesus. Dia ambil 5 roti itu. Dia mengadakan tangannya. Dia mengucap syukur. Orang yang mati di padang gurun adalah orang yang tidak bisa mengucap syukur. Dengan uang yang ada. Itu yang kita alami. Itu yang kita sekarang sedang lakuin. Tidak merasa cukup. Sehingga selalu marah-marah. Kepada suami lah, kepada istri lah. Komplain, mulu marah, terus ngomongin duit mulu. Orang yang otaknya duit itu sebetulnya adalah orang di padang gurun. Badan di tanah Kanaan. Otaknya di padang gurun. Yang kedua. Oke, saya nulis ini bukan saya mencari tahu ya. Maksudnya pakai otak saya. Saya berusaha begini, ketika saya lagi menulis, apa yang keluar dari hati saya, itu yang saya tulis. Dan kita lihat masing-masing benar atau enggak. Ini kan sesuai dengan konteks dengan bangsa Israel. Ciri-cirinya apa? Kita ngeluh untuk zaman sekarang. Yang kedua, apa ciri kita seperti orang Israel yang mengeluh atau punya mental di padang gurun? Yang kedua adalah selalu bingung atau takut ketika ada masalah. Ketika ada masalah yang kita sedang hadapi, kita ini bukan punya kepercayaan. Kita malah takut. Kita jadi bingung. Aduh, gimana Tuhan ini? Ini mesti begini Tuhan. Ini mesti bayar ini Tuhan. Tuhan ini gimana? Ini besok mesti begini. Ini ada masalah dengan customer. Ini ada masalah dengan ini Tuhan. Gimana Tuhan?
bangsa Israel. Ketika mereka menghadapi, ketika adanya mereka airnya pahit. Yang dilakukan ketika ada masalah itu. Mereka itu bukannya bersyukur dan meminta sama Tuhan dengan baik-baik. Tetapi yang dilakukan mereka bingung, mereka menjadi marah, menjadi takut. Emang kita mana bisa makan begini, minum beginian. Selalu akan ada yang namanya komplain demi komplain sehingga mereka menjadi takut. Jadi ketika ada masalah, mereka cuma protes sama Tuhan. Mereka tidak apa ya? Tidak melihat Tuhan sebagai source atau sumber penyelesaian masalahnya. Tapi yang ada mereka cuma takut. Yang ada mereka cuma komplain. Bingung ketika ada masalah. Takut ada masalah. Jadi jiper gitu loh. Ntar gimana ya. Ini belum sampai target belum nyampe, duit masih ada segini, ini belum menghasilkan, ini gimana gitu loh. Sampai bulan ini belum ngasilin, ini sampai ini gimana, ini Tuhan gimana. Jadi ada kebingungan, ada ketakutan ketika ada masalah. Tidak ada namanya ketenangan atau percaya. Ada di mana? Punya nggak? Satu merasa nggak cukup, selalu bingung, punya nggak? Yang ketiga, selalu khawatir akan masa depan. Loh, apa bedanya? Oh, beda. Walaupun memang satu jalur. Memang merasa nggak cukup uang, itu hal-hal yang awal. Maksudnya kebutuhan sehari, kebutuhan seminggu. Tetapi kalau ini bicara khawatir akan masa depan. Jadi selalu khawatir dengan ke depan ini gimana gua ya. Nanti gua gimana ya. Aduh, apa yang aku lakukan ya. Jadi ini gimana Tuhan ya, aku lagi begini, aku ngalamin begini, gimana ya Tuhan masa depan saya. Masa depan anak-anak saya. Masa depan saya tuanya gimana. Ngalamin gak? Tadi saya katakan, kalau kita mau jujur, kalau ini memang saya merasa gak cukup, saya selalu bingung, takut kalau ada masalah, saya selalu khawatir akan masa depan saya. Ini sudah membuktikan. Berarti sekarang berada di padang gurun. Semua ini dirangkumkan. Inilah yang membuat bangsa Israel itu gak masuk tanah Kanaan. Karena mereka enggak percaya sama Tuhan. Karena mereka ngeluh setiap ada masalah. Pertanyaannya, apakah sudah tahu begini? Ya sudahlah, mau dibilang apa? Memang gue begitu. Ya memang dong, gimana? Memang gak cukup. Ya pantas lah gue ngerasa gak cukup. Emang gak cukup. Mau dibilang apa, duit gini mana cukup, memang gak cukup. Ya lumrah dong kalau gue merasa
Ya sudah, sok silakan. Kalau nganggap itu sesuatu yang hal yang biasa nggak perlu berubah, sok silakan. Gimana nggak mau bingung? Setiap ada masalah begini bikin bingung lah. Sok silakan. Merasa khawatir, ya pantaslah khawatir lah. Mana sih manusia yang ada yang khawatir untuk masa depannya sih? Mana mungkin sih manusia nggak mungkin abang nggak mikirin masa depannya nggak khawatir nanti gimananya. Lumrah dong kita khawatir. Ya sudah. Kalau engkau menganggap seperti itu adalah hal yang lumrah, ya sudah. Masih di padang gurun, nganggap ini padang gurun, mau di situ terus, sok silakan. Tapi mati di padang gurun. Mau mati di padang gurun. Ini sekolahnya. Ketika kita di padang gurun, ini sekolahnya kita. Untuk kita bisa keluar dari padang gurun. Saya ngomong ini supaya untuk menyadarin kita. Inilah pola pikir orang susah di padang gurun. Inilah cara berpikir orang susah. Orang yang tidak percaya sama Tuhan. Sebetulnya intinya adalah percaya. Di padang gurun itu sekolah kita untuk bisa mempunyai kepercayaan. Karena di padang gurun itu semuanya tidak enak. Kita melihat fakta kekurangan, kita melihat fakta kita butuh. Itu fakta yang kita lihat, yang mata kita ngelihat, perut kita ngelihat, tapi disuruh percaya. Bisa enggak kita tidak melihat dunia fisiknya? Sekolah padang gurun adalah bisa enggak kita keluar dari dunia fisik, dari dunia kebutuhan ke dunia roh firman Tuhan. Bisa nggak ketika kita mempunyai kebutuhan kita bukannya kita menuntut Tuhan, tapi kebutuhan kita, gua butuh firman. Kita tidak mencari uang, kita tidak komplain kepada Tuhan, tapi kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Bisa nggak di padang gurun itu kita mengutamakan Tuhan? Nggak bisa, akan selalu di padang gurun. Sebetulnya tuh gampang, benar gampang. Sebetulnya untuk keluar di padang gurun itu gampang. Saya pernah ngalamin padang gurun itu gak enak. Saya tahu tuh namanya gak punya duit. Saya tuh tahu namanya. Gue gak tahu gue harus ngapain lagi. Sedangkan kebutuhan anak-anak ini mesti bayar. Uang sekolah. Bla bla segala macam.
Tapi waktu itu Tuhan suruh saya diam. Men, itu susahnya setengah mati. Saya ini laki-laki. Saya kepala rumah tangga. Saya pengen bergerak. Tapi Tuhan suruh lu diam. Saya tuh mau berontak. Tujuannya apa sih Tuhan suruh saya diam? Supaya saya disuruh percaya. Supaya saya disuruh membaca firman Tuhan. Orang Kristen tuh gak percaya bahwa firman Tuhan itu ada jawaban. Orang Kristen tuh gak percaya bahwa dengan merenungkan firman Tuhan itu bisa menghasilkan uang. Dengan menabur itu bisa menghasilkan uang. Orang Kristen tuh gak percaya. Ginilah. Ketika di padang gurun, kita harus mempunyai firman yang membuat kita seharusnya memegang firman Tuhan itu, bertahan atas firman Tuhan itu. Apapun yang terjadi, bertahan terus. Jadi gini, selama di padang gurun, ini padang gurun anggap jaraknya di sana. Ini selama di padang gurun, yang tadi yang namanya keluhan-keluhan yang saya bilang ada ciri-cirinya itu semuanya harus disangkali, semua itu harus ditolak. Makanya Tuhan katakan sangkal dirimu. Artinya apa? Menyangkali yang namanya emosi, kemarahan, atau itu semuanya disangkalin, ditolak semua. Kemudian kita pakai firman. Kita jalan pakai firman. Terus jalan pakai firman. Masalah masih pakai firman. Terus berjalan-jalan. Kita enggak tahu ternyata akhirnya nyampe. Tapi problemnya orang Kristen. Di padang gurun. Tanah kanan sana. Di padang gurun, Tuhan nih gimana, mana cukup, Tuhan nih masalah nih begini besar, Tuhan nih gimana. Dia cuma hanya berotak, hanya dikeliling aja, lingkaran setan. Berkutik di situ-situ, padahal tanah kanan di sana. Dia nggak bisa ke sana. Kenapa? Karena memang otaknya cuma di sini doang, mikir di sini aja, mikirnya di sini aja. Ini gimana Tuhan? Ini gimana ya Tuhan? Aduh, ini Tuhan nggak cukup. Akhirnya matinya di padang gurun. Nggak nyampe ke tanah Kanaan. Untuk nyampe ke tanah Kanaan sebetulnya mudah. Yang di tanah Kanaan, yang di padang gurun ini yang Tuhan ingin katakan kepada kita. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kalau bahasa Inggrisnya lebih enak. God is able to make all grace abound toward you. Jadi gini, Allah itu mampu, Allah itu bisa membuat seluruh kasih karunia-Nya yang berlimpah turun ke atas kita. Pegang, catat nih ayat. Saya tahu mayoritas kalian tuh di padang gurun. Pegang ini ayat, ngomong ini ayat,
yang mengatakan Allahku sanggup melimpahkan seluruh kasih karunia. Apapun yang aku butuhkan dia sanggup berikan. Yang namanya kasih karunia sesuatu yang sifatnya adalah dari Allah. Bukan perbuatan saya, tapi Allah yang mengasihi saya. Dia tuh sanggup kasih semua yang aku butuhkan. Supaya apa? Supaya aku dicukupin. Bahkan berlebih. Supaya aku berbuat baik kepada orang lain. Ini pegang firman Tuhan ini. Amin. Minggu ini ngomongin, renungin firman Tuhan ini. Ubah otakmu yang tolol itu. Supaya jadi otak yang pinter. Tuhan itu sanggup. Ngomongin ke dalam dirimu, renungkan ini. Allah itu sanggup. Mau mati di padang gurun atau mau masuk tanah Kanaan? Masuk tanah Kanaan harus merubah pola pikir kita. Ngomong ini firman Allah, aku sanggup memberikan seluruh kasih karunia-Nya kepadaku. Berlimpah sehingga aku dicukupin. Di padang gurun itu memang kering. Tidak ada kelihatan apa-apa. Makanya di padang gurun inilah kita namanya sekolah untuk percaya. Jawabannya firman. Mempercayai firman Tuhan. Enggak percaya, sok matilah di padang gurun. Tidak hidup dengan enak. Saya sadar, saya terus terang aja sempat punya pola pikir susah seperti ini. Saya bertobat. Saya bertobat. Saya gak mau balik ke padang gurun. Gak enak. Dan punya pola pikir padang gurun. Gak enak. Dan saya tahu cara keluarnya. Dan saya sudah lakuin. Saya berharap sadar dan bertobat. Kemudian kita berubah. Amin. Pegang ini firman Tuhan. Allahku, di Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Jadi di padang gurun kita bisa keluar kalau kita percaya akan firman Tuhan. Enggak percaya sama firman Tuhan, selalu setiap hari ngeluh dengan uang yang ada. Selalu merasa enggak cukup. Dan ketika ada masalah selalu yang namanya bingung, takut. Terus yang ketiga, selalu takut akan masa depan. Dan selalu ada di situ terus yang kau renungkan adalah itu terus. Lumrahlah. Kau tidak pernah keluar dari padang gurun. Lumrah. Keputusan di kita. Mau di padang gurun? Atau mulai melangkah ke tanah Kanaan? Saran saya, renungin lagi. Kalau mau. Saya ngedengerin. Sehari itu bisa beberapa jam. Saya ngerenungin firman Tuhan. Saya dengerin. Ya sebanyakan Andrew. Khotbah saya dengerin. Karena saya tahu jawabannya adalah di otak saya. Otak saya goblok, saya kan goblok. Otak saya ini harus dirubah jadi pinter. Rubahnya gimana? Firman. Saya harus merubah pola pikir saya. Karena bagaimana kita berpikir, itulah kita.
Kalau saya berpikir susah, saya pasti susah. Nggak mungkin enggak. Lah sesuai dengan apa yang saya... Makanya Tuhan tadi katakan, bangsa Israel bang, kami akan mati di padang belantara. Tuhan katakan, lu ngomong gitu, lu mati di padang gurun. Mayatmu akan berhampar di padang gurun. Karena lu yang ngomong kayak gitu. Kita ngomong nih, saya orang susah. Mau dibilang apa, saya orangnya susah kok. Emang gue begini, ngapain gue orang susah? Demikian kau susah. Kau tidak pernah beranjak dari orang susah menjadi orang berhasil. Karena selalu mau merendahkan diri palsu. Tahu, mencoba merendahkan diri, tetapi sebetulnya nusuk dia. Ketika ditanya, seorang diberkati. Gitu dong, bukan seorang susah. Mereka bilang seorang susah, nih orang susah. Apa yang kita keluarkan dari mulut kita, apa yang kita percaya, demikianlah kita. Jadi, kalau kita tidak pernah merubah pola pikir kita dan bertobat, kita akan sama. Kita akan mati di padang gurun. Jadi saran saya adalah perkatakan firman Tuhan ini. Yang 2 Korintus 8 ayat 9. Sama Filipi ayat 19. Itu ayat ketika di padang gurun ini. Supaya kalian mempunyai iman atau kepercayaan yang bertahan. Kalian pegang aja nih. Terus saja. Pegang terus. Ada masalah, ada kekurangan. Ngomong nih firman, ngomong ini firman. Ini emosi, ngomongin firman. Kau tidak akan berasa, kamu akan dibukakan jalan oleh Tuhan. Tapi kalau setiap hari yang cuma direnungan kesusahan, kesulitan, kau tidak akan pernah keluar dari tanah Kanaan. Jadi jangan pernah berpikir saya orang susah. Amin. Jangan berpikir saya orang susah. Saya mau keluarin duit ini, aduh susah banget itu Tuhan, gimana? No. I am a blessed man. Saya orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya bisa keluarin duit ini karena Tuhan berkatin saya. Amin. Bukan ketika kita ngeluarin duit kita menjadi berasa hilang. Tapi ketika harus kita katakan, Tuhan saya bisa bayar Tuhan uang sekolah. Terima kasih Tuhan kau berkati saya. Tuhan saya bisa bayar kartu kreditnya. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati saya sehingga saya punya uangnya. Jadi setiap kita ngeluarin duit, kita ngomong terima kasih Tuhan. Amin. Bukan Tuhan kurang. Amin. Soalnya begini. Pola pikir Allah tuh pengen berkati kita berlimpah. Sangat berlimpah. Tapi kalau pola pikir pertama nih begini aja nih. Gak bisa. Gak bisa nembus. Kita tuh nahan berkatalah. Yang kedua. Ketika kita diberkati. Kita tidak menjadi dam. Dam itu bendungan. Nahan. Jadi semua duit adalah untukku dan anak-anakku. Itu namanya membendung berkatnya Allah. Berkatnya Allah gak bisa gede. Karena itu hanya untuk diri kita. Tapi kalau pengen terima besar. Kita bukan jadi bendungan. Kita buka aliran sungai. Kita ngalirin. Artinya memberi. Artinya menolong orang lain. Karena firman katakan. Supaya kau dipenuhi dengan kebajikan dan supaya Allah tuh memenuhi segala kebutuhanmu plus untuk engkau berbuat baik. Bahkan berkelebihan untuk berbuat baik. Tapi saya gak mau ngomong sekarang. Udah terlalu lama. Hari ini kita bicara adalah seperti ini. Jadi
Kita yang masing-masing saat ini masih punya pola pikir padang gurun, sadar, bertobat, dan berubah. Amin. Supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati. Otak diberkati, hidup diberkati. Otak susah, hidup susah. Tinggal pilih yang mana. Ini sangat penting banget. Makanya dulu saya katakan, kenapa orang kaya anaknya bisa tetap kaya? Kenapa? Karena mereka lihat selalu ada. Mentalnya selalu ada. Tapi kalau anak dari kecil jam bilang, yuk kita doa yuk supaya Tuhan kasih kebutuhan kita. Kita lagi gak ada beras nih, kita gak lagi nih. Itu menunjukkan, ngajarin ke anak. Susah harus doa dulu. Tapi kalau pola pikir kita udah dari orang tuanya, nggak perlu minta-minta. Percaya Tuhan sediain. Mana saya ngomong sama Marvel, terserah kamu kuliah di mana, Tuhan akan sediain. Titik. Saya nggak bilang, yuk kita doa supaya Tuhan sediain. Kagak. Papi ngomong gitu nggak? Saya gak mau ngajarin anak untuk berdoa dengan meminta-minta. Kenapa? Apakah itu salah? Enggak salah menurut kalian. Tetapi menurut firman Tuhan, Allahku mencukupi. Artinya Allah sudah tahu dan cukupi. Ngapain minta? Nangkap gak? Ngapain minta? Lawang udah disediain kok. Tapi kan gimana masih belum? Udahlah gak usah pikirin. Otak kita cuma segini. Otaknya Allah gede dan terbatas. Dia tahu bagaimana caranya. Kita gak tahu karena otak kita kecil. Apa yang tidak pernah kita pikirkan atau doakan, tapi Tuhan sediakan. Itu firman, apa yang tidak kita doakan loh. Artinya apa? Gak perlu doa. Jadi datang ke Tuhan pagi bukan jadi seorang pengemis. Minta melulu. Datang kepada Tuhan, renungin firman Tuhan supaya firman itu nyantol di hati kita, menyatu di hati kita sehingga percaya. Amin. Ya baca Alkitab, merenung firman Tuhan itu untuk kita percaya sama Tuhan. Bukan datang ke Tuhan tiap pagi jadi seorang pengemis. Karena tidak ada ayat yang mengatakan itu janda yang minta-minta sama hakim itu dia minta-minta banget. Loh, kau menganggap Tuhan itu adalah seperti hakim yang tidak adil itu? Yang harus minta kayak begitu? Janda itu minta ke hakim itu? Nah, Tuhan katakan di ayat selanjutnya, di ayat selanjutnya, masakan Allah tidak akan memberikannya. Artinya apa? Allah tuh sudah menyediakan, Allah tuh pasti memberikan. Nggak perlu lu jadi kayak begitu, emang gua hakim yang jahat begitu. Orang yang masih berpikir begitu itu menganggap Allah, jadi yang minta-minta ya. Yang minta gila-gilaan, sampai berpuasa lah, sampai menangis lah. Ya, sampai wah gimana. Itu samanya menganggap Allah itu budak. Allah itu seperti hakim yang gak adil. Padahal firman yang katakan, percaya saja. Amin. Jiwa kita yang susah. Di ngomong ini enak. Tapi kita ngeliat fakta. Nah itu yang harus dirubah. Merubah dari dunia fisik masuk ke dunia roh, dunia firman. Itu yang harus kita lakuin. Amin. Demikianlah firman Tuhan.